Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa saudara di bulan Agustus. Dan saya percaya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan anugerah, bahkan blessing Tuhan yang luar biasa. Tema kita di bulan Agustus adalah berkat dalam keluarga. Dan saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena keluarga rencananya Tuhan. Dalam keluarga kita mendapatkan mentoring, dalam keluarga kita mendapatkan didikan, dalam keluarga kita mendapatkan tuntunan, dan di dalam keluarga lahir keturunan-keturunan ilahi. Nah, renungan firman Tuhan yang sangat penting untuk kita diskusikan dan kita dengar dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua, dan judul yang diberi lembaga Alkitab adalah berkat atas rumah tangga. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, kalau saudara perhatikan Mazmur 128, ini masih merupakan rangkaian dari Mazmur Salomo. Dan kita tahu siapa Salomo. Salomo adalah raja besar, raja terkenal. Dia anak Raja Daud, dan dia yang mengokohkan kerajaan Daud. Bahkan kita tahu hikmatnya yang luar biasa. Tapi bukan itu saja, dia punya karya untuk membangun bait suci. Saudara, Salomo bukan raja biasa-biasa, bukan raja tanpa pengalaman, bukan raja yang tidak punya power. Raja Salomo adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Tapi mari perhatikan nasihat yang sangat penting ketika dia menuliskan dalam Mazmur pasal 128, yaitu berkat atas rumah tangga. Saudara, ini merupakan kunci yang penting. Kenapa? Ketika keluarga goyah, maka keturunan akan bermasalah. Ketika keluarga goyah, maka garis keturunan akan banyak problem. Ketika keluarga goyah, maka gereja juga akan mengalami problem. Ketika keluarga goyah, maka ada banyak hal yang akan dikorbankan. Keluarga menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya. Dan saudara, ini juga adalah rencana Tuhan sejak awal menciptakan Adam dan Hawa. Mari perhatikan baik-baik berkat atas rumah tangga. Kalau sudah perhatikan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 di Mazmur 128, saudara akan menyaksikan betapa jajaran berkat yang akan diterima di dalam sebuah keluarga. Saya akan bacakan dan mari perhatikan baik-baik berkat-berkat yang diterima dalam keluarga. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya pekerjaannya diberkati Tuhan, bisnisnya diberkati Tuhan. Tapi bukan itu saja. Yang kedua, perhatikan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Artinya istrinya menjadi pribadi yang segar, menjadi pendamping yang luar biasa. Yang ketiga, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya ini berkat anak-anak, di mana anak-anaknya adalah anak-anak yang menyegarkan. Yang keempat, perhatikan ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Saudara, ada kebahagiaan seumur hidupnya. Dan yang terakhir adalah dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ada cucu-cucu yang luar biasa, anak-anak dari anak-anakmu, cucu-cucu yang juga diberkati Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apa rahasia, kunci keluarga yang diberkati Tuhan? Yang pertama adalah perhatikan ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi
Keluarga yang diberkati Tuhan adalah yang pertama, hidupnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan bicara tentang sebuah perasaan yang negatif, tapi menghormati Tuhan. Dia betul-betul ada dalam kemurahan Tuhan. Dan itu ditegaskan di ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi berkat dalam rumah tangga akan dialami oleh orang atau keluarga ketika dia takut akan Tuhan. Bahkan dimulai dari suami yang takut akan Tuhan, pria yang takut akan Tuhan. Tapi yang kedua bukan saja takut akan Tuhan. Ayat pertama bagian B dikatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi keluarga itu hidup seturut firman, keluarga itu melakukan firman, keluarga itu hidup dalam kemurahan Tuhan, dan dia melakukan apa yang firman sampaikan. Jadi hari ini berkat apa yang kita akan alami kalau kita senantiasa melakukan hal ini, maka keluarga kita dalam keluarga yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak melakukan, maka keluarga kita akan mengalami banyak problem dan tantangan. Jadi mari diskusikan dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana membangun keluarga yang indah di dalam Tuhan. Bagi saudara anak-anak muda, coba diskusikan bagaimana menjadi anak yang menghormati orang tua. Yang kedua adalah mari coba diskusikan bagaimana tetap semangat setia di dalam melayani Tuhan bersama dengan keluarga saudara. Tetap sukacita, jangan lupa berdoa untuk bangsa Indonesia karena bulan Agustus ini adalah ulang tahun Republik Indonesia. Kita percaya ketika kita berdoa buat bangsa ini, kesejahteraan kota juga kesejahteraan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Triparty, selamat Komsel, tetap semangat, salam Harvest.